everyone, my name is Ajeng Amanda Dwi Putri with NPM 25411136. I'm from Management Class 25A. In this year, I want to talk about materi model ekonomi. Apa sih model ekonomi itu? Pengertian model ekonomi. Model ekonomi adalah representasi atau gambaran sederhana dari mekanisme ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan atau meramalkan perilaku ekonomi dalam suatu sistem. Model ini bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel ekonomi dan memperkirakan bagaimana perubahan dalam suatu variabel dapat mempengaruhi hal yang lainnya. Model ekonomi menggunakan asumsi-asumsi tertentu dan data-data yang ada untuk menciptakan gambaran yang lebih mudah dipahami dari kompleksitas kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Model ini seringkali berupa persamaan matematika, grafik, atau diagram yang menggambarkan hubungan antara berbagai elemen ekonomi. Fungsi dan tujuan model ekonomi. Model ekonomi memiliki beberapa fungsi dan tujuan, antara lain 1. Menyederhanakan kenyataan ekonomi yang kompleks agar lebih mudah dianalisis. Kedua, membantu meramalkan dan dampak dari suatu kebijakan atau kejadian terhadap perekonomian. Ketiga, menguji teori ekonomi untuk melihat sejauh mana model tersebut dapat menggambarkan realitas ekonomi. Menyediakan dasar untuk kebijakan ekonomi, baik di tingkat pemerintah maupun perusahaan. Yang terakhir, menganalisis trade-off dan konsekuensi dari berbagai keputusan ekonomi. Jenis-jenis model ekonomi. Model ekonomi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan pendekatannya, yaitu 1. Model mikroekonomi. Model mikroekonomi berfokus pada perilaku individu dalam ekonomi, seperti rumah tangga dan perusahaan. Beberapa contoh model mikroekonomi yang umum adalah model permintaan dan penawaran. Model ini menggambarkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Perusahaan menawarkan barang atau jasa, sementara konsumen meminta barang atau jasa tersebut. Model ini menggambarkan bagaimana harga dan jumlah barang dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Shifting curve terjadi ketika faktor lain selain harga mempengaruhi permintaan atau penawaran, misalnya perubahan pendapatan atau teknologi. Kedua, model konsumsi dan produksi. Model konsumsi menggambarkan bagaimana rumah tangga membuat keputusan untuk mengalokasikan pendapatan mereka antara konsumsi dan tabungan. Terus, model produksi berfokus pada keputusan perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, produksi, teknologi, dan harga input. Model makroekonomi. Model makroekonomi berfungsi pada perekonomian secara keseluruhan, yaitu pada total output, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Contoh model makroekonomi yang umum adalah 1. Model ISLN, Investment, Saving, Liquidity, Performance, Money Supply. Model ISLM digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara pasar barang IS dan pasar uang LM. Model ini menghubungkan dua variabel makroekonomi yang sangat penting, pendapatan nasional dan bunga.
Kurva IS menggambarkan keseimbangan dalam pasar barang, di mana investasi dan tabungan berada dalam keseimbangan. Kurva LM menggambarkan keseimbangan pasar uang, di mana permintaan uang dan penawaran uang dalam keseimbangan. 2. Model ADAS, Aggregate Demand, Aggregate Supply. Model ADAS menggambarkan hubungan antara permintaan aggregate, jumlah total barang dan jasa yang diminta di seluruh ekonomi, dan penawaran aggregate, jumlah total barang dan jasa yang diminta di seluruh ekonomi dalam perekonomian. Permintaan aggregate AD dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Penawaran aggregate AS menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh perekonomian pada tingkat harga tertentu. Model ini digunakan untuk menganalisis inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. 3. Model pertumbuhan ekonomi Solow. Model Solow adalah model yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang berdasarkan 3 faktor utama, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal, peningkatan modal seperti pabrik dan mesin, meningkatkan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan populasi atau angkatan kerja meningkat, output. Kemajuan teknologi, inovasi teknologi meningkatkan efisiensi produksi. Model ini membantu menjelaskan bagaimana ekonomi tumbuh dan mencapai keseimbangan jangka panjang. 4. Penerapan model ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Model ekonomi digunakan oleh pembuat kebijakan seperti pemerintah dan bank sentral. Untuk merancang kebijakan yang tepat, berikut adalah contoh penerapan model ekonomi dalam kebijakan. Kebijakan moneter dan fiskal. Model seperti IS, LM, dan ADAS digunakan untuk merancang kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang beredar, dan fiskal, pengaturan pajak, dan pengeluaran pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi seperti inflasi atau resesi. Kebijakan perdagangan. Model ekonomi perdagangan internasional digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan perdagangan seperti tarif dan kuota terhadap kesejahteraan negara. Kebijakan tenaga kerja. Model ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pasar tenaga kerja seperti upah, minuman, atau subsidi lapangan kerja terhadap pengangguran dan inflasi. Kelemahan dan keterbatasan model ekonomi. Meskipun model ekonomi sangat berguna dalam analisis dan pengambilan keputusan, ada beberapa keterbatasan dan kelemahan antara lain: 1. Asumsi yang tidak realistis. Banyak model ekonomi dibuat dengan asumsi yang sangat sederhana seperti pasar yang selalu bersaing sempurna atau konsumen yang selalu rasional, dan jarang terjadi dalam dunia nyata. 2. Keterbatasan data. Model ekonomi memerlukan data yang akurat dan lengkap. Dalam prakteknya, seringkali data yang digunakan untuk membangun model tidak sempurna atau terbatas. Perubahan dalam perilaku ekonomi. Model ekonomi sulit untuk memprediksi perubahan dalam perilaku individu atau pasar yang terjadi secara mendadak atau karena faktor eksternal seperti krisis finansial atau bencana alam. Yang terakhir adalah kesimpulan. Model ekonomi adalah alat yang sangat penting dalam ilmu ekonomi, baik untuk menganalisis keadaan perekonomian saat ini maupun meramalkan dampak kebijakan ekonomi. Dapat lebih mudah memahami teori-teori ekonomi yang kompleks dan dapat menggunakannya dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.